brand asli Medan. Jadi hari ini Chicken Holic udah 37 cabang. Mulai dari satu yang cuman gerobak kecil, buka sana buka sini, akhirnya sampai punya gerai kayak gini, ya kan? Makanya ini keren. Yang seperti ini harus kita support dan harus kita kasih penghargaan sebenarnya dari pemerintah kota. Karena UMKM itu adalah, apalagi yang sukses seperti itu, ini adalah anak kandung dari ekonomi Kota Medan. Ekonomi Kota Medan itu menghasilkan anak, inilah dia, anak kandung. Jadi udah Jakarta dan tadi Bali, oh, sampai Bali. Gimana caranya? Dari satu bisa sampai 37, terus bisa sampai cabangnya sampai di... Jawabannya cuma komunitas sih, Bang. Komunitas. Setelah kita coba kalkulasi semuanya, promosi pakai artis, pakai ini dan itu, yang paling kuat itu cuma satu komunitas. Sekali gitu. kita bisa merangkul 1-2 komunitas, komunitas itu bergerak lebih cepat daripada kita bayar artis. Kasarnya seperti itu. Sekali mereka udah merasa ini bagian dari mereka, mereka anggap ini seperti sudah rumah mereka dan mereka mendukung dengan apa? Dengan membeli produk, dengan memberikan masukan. Itu semuanya adalah prosesnya. Tapi ini baru nih, biasa orang marketing kan endorse, baru marketing di Instagram, sosmed dan sebagainya, atau marketing di tempat lain gitu. Komunitas ini baru pernah mendengar gitu. Nah, artinya ini hal yang baru dan sebenarnya semua orang bisa pakai gitu kan. Semua orang boleh. Komunitas di lingkungan masing-masing kan ada. Pasti ada. Makanya tinggal ditentuin aja sebetulnya elemennya itu adalah ketika kita punya produk atau punya brand, bisnis apapun, mau dia fashion sampai ke makanan, kita tentuin satu target dan masuk ke community yang memang paling dekat dengan kita. Kan kita nggak mungkin tiba-tiba masuk komunitas yang bukan zona kita. Nah, ketika kita udah masuk di situ, itulah yang akan mempermudah kita untuk bisa. Dan mereka menganggap ini rumahnya, jadi nongkrong di sini, semua di sini gitu kan. Berarti memang itu jauh lebih bagus itu. Itu menguatkan dia punya brand, tidak hanya hype sementara. Karena pakai jasa teman-teman artis segala macam itu sangat bagus untuk ngebus exposure ya. Kita bicara exposure ini kan juga hari ini kita ada pakai satu artis, content creator, besok kan ada lain-lain baru. Nah kalau kita ngikut itu semua, terkadang kan namanya naik turun bisnis. Nunjang nggak dari itunya? Dari salesnya dia kita endorse ngebus pun ngebusnya itu tidak permanen. Nah sementara ke dalam bisnis sendiri kan kita harus realistis. Kita sistem market permanen itu sih. Biasa kan kalau bisnis makanan tuh di awal naik, turun, baru stabil biasanya gitu kan. Untuk menjaga dia terus tetap naik, setiap kali kita udah naik di puncak pertama, kita bukan mikir puncak berikutnya, tapi kita naik lagi ke yang berikutnya untuk capai puncak kedua. Jadi kita lebih bagus cari bukan gunung tertinggi, tapi ada 100 gunung. 100 gunung itu saya artikan itu ke dalam komuniti-komuniti yang berbeda. Nah, segmen yang ini bagus nih. Jadi kalau mau bisnis, jangan cuman kita cari puncak satu aja. Kenapa nggak 100 puncak? Ya kan? Mungkin nggak usah yang tertinggi, tapi masuk ke dalam puncak juga. Maksudnya bagian dari puncak lah, ya kan? Tidak perlu sampai puncak paling tinggi. Makanya ada salah satu perusahaan F&B besar, itu dia punya satu konsep. Konsepnya adalah saya nggak mesti harus jadi yang pertama, tapi saya cukup jadi yang kedua, tapi saya pastikan saya jadi yang kedua. Karena effortnya kan perlu lebih besar untuk mencapai puncak. Tapi dua ini bisa banyak. Iya, betul. Nah, kita Make sense. Make sense. Exit dari setiap bisnis itu dalam pandangan saya adalah gimana produk ini harus bukan menjadi produk yang orang consider beli karena harga, tapi orang udah merasa ya udah saya mau beli aja. Kalau price shopping, margin kita pasti temakan banyak. Beda, up and down bisnis ini beda. Ini perkara mental ini. Benar, karena saya sendiri kan dulu juga benar-benar fokus sebagai content creator yang menerima endorse. Saya pelakunya. Dan sekarang menjadi pelaku orang yang membayar orang untuk endorse. Dan ketika saya udah mendapat dua sisi ini, saya melihat penting sekali kita merangkul dan menjaga hubungan baik dengan si content creator, tapi tidak melulu ini. Ini harus mix dengan community. Nah, kalau misalnya kita sudah mampu nge-mix ini dua, ketika kita ada program, teman-teman kreator lah yang kita minta tolong untuk nge-push. Tapi ketika kita bicara tentang konsistensi, kita masuk ke komunitasnya. Mungkin terlalu boosting yang harus spend terlalu gila-gilaan seperti itu. Karena kan banyak orang asumsi, oh marketing berarti harus bakar duit banyak. Itu sebetulnya yang pengen banget diubah mindsetnya. Ya, dan ternyata bisa juga dari 1 sampai 37 sampai punya gerai kayak gini, bisa juga ya kan. Artinya tinggal bagaimana kita memanage, bukan cuma marketing ya. Tidak cuma marketing. Sistem bisnis juga pastikan, finance juga harus. SDM khususnya. Karena SDM itu luar biasa penuh tantangan kalau di Medan. Karena yang kita harus pikirkan adalah gimana karyawan yang bekerja di sini, mereka tidak bekerja hanya untuk gaji, tapi mereka harus punya goal sendiri. Ini yang sulit sebenarnya. KPI ada di sini. Ya, pasti
Ada, pakai KPI. Base-nya apa? Performance-nya base apa? Performance umumnya di tingkat, kalau misalnya produk tuh waste, terus kalau misalnya dari komplain, yang kayak gini-gini nih, kita benar-benar jaga, karena satu komplain itu bisa mengakibatkan kita kehilangan 10 customer. Betul. Tapi kalau kita cuma dapat satu pujian, itu belum tentu mendatangkan 10 customer. Dia gini, kalau kira-kira nggak bagus, maka dia cerita sama semua orang. Yes. Kalau kita bagus, dia diam aja. Dia diam aja. Iya, nah, betul. Kebanyakan gitu. Betul. Itu sudah kita jalani itu. Jadi kalau pengusaha ya gitu-gitu sudah dijalani. Makanya jadi pengusaha itu bukan cakap-cakap ya kan. Jadi pengusaha itu memang harus merasakan mental. Mental pengusaha itu bukan mental yang gampang down. Tapi down itu biasa. Kalau kira-kira ada rasa naik turun wajar, tapi mesti bergaul sama pengusaha juga, ya kan? Apalagi sama yang sudah sukses, mentor. Kadang kita ngeluh sama yang udah sukses, gitu aja, udah down, cengeng kali gitu. Ya artinya kita merasa, oh berarti belum ada apa-apanya. Sedangkan kita merasa masalah itu udah besar kali. Betul. Sama mereka yang sudah menjalaninya, ini masih belum ada apa-apanya, kecil ini katanya. Nah itu kan memotivasi kita. Jadi memang pengusaha bukan cuma tentang strategi, bukan cuma konsep juga, mental. Apakah mental kita siap menghadapi SDM itu menguras energi yang luar biasa dan lebih tantangan SDM daripada marketing sebenarnya. Sebenarnya kalau konsepnya itu adalah bisnis customer pertamanya itu karyawan. Iya. Dan memanage karyawan lebih sulit daripada sebenarnya marketing. Marketing kita bisa buat yang keren-keren, tapi kalau memanage karyawan kita harus mikirkan mereka punya hati, masa depan, semuanya. Dan masuk masa depan. Iya, dan KPI-nya harus benar-benar based on performance, nggak bisa cuman hanya sekedar based on namanya datang absen. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu berarti cuma. Tapi kan rata-rata bisnis kan gitu. Seperti itu. Nah itu yang UMKM tuh gitu rata-rata. Nah itulah kenapa saya rasa bisnis itu harus punya fundamental bisnis culture dulu. Sistem. Nah, jadi banyak yang nggak ngerti sistem tuh kayaknya keren. Tapi itu kalau bukan UMKM bang yang perlu sistem, enggak. Malah UMKM kalau pakai sistem lebih cepat dia naik. Betul. Ya kan? Kita dulu belum kenal sistem, wah manage-nya kayak madamkan api. Ya kan? Terbakar sini, padamkan. Terbakar sini karena masalah semua. Tapi setelah sistem, ternyata sistem bisa memadamkan apinya secara otomatis. Ini udah kita rasakan, karena udah kita rasakan makanya. Waduh, udah kita jalani. Makanya yang penting bisnis. Ini